Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 76. Dia melihat para pekerja sibuk bergerak di kantor mereka dengan mengenakan seragam, dan dia merasa iri pada mereka. Dia selalu bekerja di kantor kecil, dan ketika dia berdiri di gedung besar ini, dia merasa seperti berada di gedung pemerintah atau semacamnya. Para pekerja di area kantor tampak begitu sibuk hingga mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Min Suk di sana. "Halo, saya datang ke sini untuk menemui manajer urusan umum." Para pekerja menunjuk ke sebuah meja yang dikelilingi oleh partisi. Ketika Min Suk mendekati meja, dia bisa melihat manajer urusan umum menggambar grafik dengan komputernya. "Hai, hai. Apakah Anda ketua tim Min Suk dari GH Media?" Manajer urusan umum dengan mudah mengenalinya. Ketika Min Suk mengeluarkan gambar desainnya dari tasnya untuk ditunjukkan kepadanya, manajer urusan umum menyarankan, "Tunggu dulu. Presiden ada di kantornya sekarang. Kami akan mendengar penjelasan Anda tentang desain Anda di sana." Manajer urusan umum membawa Min Suk ke kantor presiden. Ketika mereka memasuki kantor Gunho, seorang presiden dari perusahaan vendor hendak pergi. "Tuan, kami memiliki ketua tim Min Suk dari GH Media di sini. Tolong kirim dia masuk." Min Suk memasuki kantor presiden, itu adalah ruangan besar berukuran 30 kyung. Gunho sedang duduk di meja konferensi. Dia mengenakan kemeja putih dengan dasi. "Oh, ketua tim Min Suk, silakan datang dan duduk." Gunho menunjukkan tempat duduk padanya. Di mata Min Suk, Gunho tampak kuat. Pasti sulit mendapatkan pekerjaan di perusahaan sebesar ini, tapi Gunho yang memiliki perusahaan itu. Dia tidak percaya Gunho adalah pria yang sama yang dia temui di kantor dekat stasiun Gangnam. "Halo Pak." Min Suk duduk dengan hati-hati di kursi yang ditunjukkan Gunho. Dia merasa bangga bisa bekerja untuk GH Media, yang merupakan bagian dari grup GH. Min Suk mulai menjelaskan gambar desainnya kepada Gunho, suaranya sedikit bergetar. Dia telah melakukan presentasi kepada banyak presiden di banyak perusahaan sebelumnya, namun, perusahaan Gunho adalah yang terbesar di antara mereka. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya tentang desainnya, Gunho tersenyum padanya. "Bagus. Saya suka desainnya. Segar dan canggih. Bagaimana menurut Anda, Tuan Manajer Urusan Umum?" "Saya setuju dengan Anda, Pak. Ini akan membuat para pekerja merasa energi dan bersemangat. Kalau begitu, mari kita gunakan desain ini untuk seragam kita." "Ya Pak, bagaimana kabar perusahaan penerbitannya? Kapan kita memperkirakan buku Profesor Jin Wang akan dirilis?" "Terjemahan untuk buku itu sudah selesai. Pemimpin redaksi kami, Tuan Jae-sik Moon, sedang mengerjakan pengoreksian dan penyuntingan. Setelah dia selesai mengedit, saya akan memulai pekerjaan desain." Jadi begitu. Presiden Jong Suk Sin menyukai kenyataan bahwa pekerjaan desain dan pengeditan dapat dilakukan di dalam perusahaan, jadi kami tidak perlu melakukan outsourcing pekerjaan tersebut. "Haha, benar sekali. Bagaimana buku Jepang yang diterbitkan terakhir kali? Apakah laris manis?" "Ya, edisi pertama sudah terjual habis, dan mereka sedang mencetak edisi kedua. Media membicarakan hal-hal baik tentang buku-buku itu, dan itu membantu penjualan kami." "Itu bagus. Baiklah, kalau begitu sebaiknya aku pergi." "Kami tidak bisa membiarkan Anda pergi begitu saja, Nona Oh. Anda datang jauh-jauh dari Seoul. Tuan Manajer Urusan Umum, bagaimana kalau kita mentraktirnya makan siang?" "Ya, Tuan. Saya akan melakukannya." Manajer Urusan Umum berkata sambil tersenyum. Manajer Urusan Umum membawa ketua tim Min Suk dari GH Media ke perkebunan plum dekat pabrik GH Mobile. Anehnya, ada sebuah restoran di peternakan yang tampak seperti restoran di buku dongeng. "Wow, aku tidak pernah menyangka akan melihat restoran di lokasi ini." Ketua tim Min Suk terkesan dengan restoran tidak biasa yang terletak di dalam perkebunan plum. Hal tersebut tentu memberikan kesan eksotis bagi Min Suk yang sebagian besar waktunya tinggal di kota sibuk Gangnam, Seoul. Apalagi di depan restoran terdapat kolam dengan berbagai macam bunga yang bermekaran. Restoran ini berspesialisasi dalam makanan Korea. Manajer urusan umum memesan tabel de hote Korea untuk 2 orang, yang mencakup lebih dari 20 lauk pauk.
Ketua tim Minsuk Oh mengira dia sedang makan siang yang mewah hari itu. Manajer urusan umum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Minsuk yang selama ini dia pikirkan. Apakah Presiden Gun Ho Go memiliki 100% GH Media? Sejauh yang saya tahu, ya, benar. Berapa banyak karyawan di sana? Hanya beberapa. Kami memiliki pemimpin redaksi kami. Tuan Jae Sikmun, 2 pekerja desain dan 1 pekerja administrasi. Oh, dan Presiden Jong Suk Sin, yang dikenal sebagai tangan midas di industri penerbitan. Kamu bilang perusahaannya berlokasi di Gangnam, kota Seoul, kan? Ya, itu sangat dekat dengan stasiun kereta bawah tanah Gangnam. Berapa pendapatan penjualan mereka? Ini adalah perusahaan startup, jadi kami belum memiliki pendapatan penjualan. Namun, GH Development menghasilkan pendapatan. Pengembangan GH. Oh, kamu tidak mengetahuinya. Ada perusahaan lain bernama GH Development. Ini adalah perusahaan pengembang real estate yang sebagian besar menjalankan bisnis properti sewaan, dan kantornya berada tepat di sebelah kantor kami. Benar-benar, Presiden Gun Ho Go memulai bisnisnya dengan properti sewaan. Saya yakin dia memiliki beberapa ownerumtels. Ownerumtel, manajer Kang dan Nona Ji Yang Jong bekerja di perusahaan itu. Ji Yang adalah temanku, dan dia melakukan pembukuan di sana. Aku pernah mendengar mereka berbicara beberapa hari yang lalu. Mereka mengatakan ada rumor yang mengatakan Presiden Gun Ho Go adalah salah satu pemain besar di Gangnam. Pemain besar di Gangnam. Saya berharap saya bisa tinggal di Gangnam. Dia mungkin sangat kaya karena dia adalah pemain besar di Gangnam. Mereka bilang mereka mendengar rumor itu dari staf bank yang mereka gunakan untuk bisnis perusahaan. Benarkah? Di mata manajer urusan umum, Gun Ho tampak misterius. Dia mendengar bahwa Gun Ho pernah bekerja untuk YS Tech melakukan pekerjaan akuntansi, dan kemudian dia mengakuisisi perusahaan tersebut, dan sekarang Min Suk memberitahunya bahwa Gun Ho adalah pemain besar dari Gangnam. Manajer urusan umum merasa bingung, dia tidak tahu pria seperti apa Gun Ho itu. Dia tampaknya sangat berpengalaman dalam bisnis, tapi tetap saja bagaimana dia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu di usia mudanya. Manajer urusan umum terus bertanya-tanya saat makan siang bersama Min Suk. Saat itu musim gugur, suara kicau jangkrik mudah terdengar di mana-mana. Gun Ho kembali ke rumahnya Tower Palace di kota Dogok, Seoul setelah menyelesaikan pekerjaan paginya di kota Jiksan. Saya bertemu dengan Ketua Lee di Barmes, yang di kota Hanam hari ini. Mari kita lihat, jam pertemuannya adalah jam 7 malam. Saya bisa tidur siang sebelum bersiap untuk malam hari. Gun Ho bangun sekitar jam 5 sore, dia bermimpi indah. Aku merasa lapar, mungkin aku harus makan dulu. Gun Ho kemudian melihat jam di dinding. Ini jam 5, aku akan makan malam setelah jam 2 ketika aku sampai di bar di kota Hanam. Sebaiknya aku menunggu sampai jam itu. Gun Ho mengganti pakaiannya dan menelepon untuk memesan taksi. Dia memutuskan untuk meninggalkan Land Rover-nya di rumah dan pergi ke kota Hanam dengan taksi. Butuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Dogok ke kota Hanam. Saat itu gelap dan kesibukan orang-orang untuk pulang ke rumah setelah bekerja menyebabkan lalu lintas berjalan lambat. Karena Gun Ho meninggalkan rumah lebih awal, dia bisa tiba di bar tepat waktu. Ketika Gun Ho memasuki bar Pine, beberapa penjaga berjas hitam keluar. Beberapa dari mereka mengenali Gun Ho. Halo, Tuan. Senang bertemu Anda lagi. Para penjaga membungkuk 90 derajat kepada Gun Ho. Hai, apa kabar? Gun Ho menepuk bahu mereka. Dia tampak santai dengan para penjaga sekarang. Apakah Nona yang ada di sini? Ya, dia ada di dalam. Biar saya tunjukkan jalan masuknya. Ya ampun, Presiden Go, bagaimana kabarmu? Hahaha, Nona yang tertawa menawan. Anda tampak semakin muda setiap kali saya melihat Anda, Nona yang. Hahaha. Presiden Go, apakah Anda bercanda dengan saya? Anda tampak santai akhir-akhir ini. Yah, menurut saya menjalin hubungan romantis dalam skala global membuat Anda santai. Hubungan romantis dalam skala internasional. Jangan katakan itu. Aku tidak ingin disalahpahami oleh orang lain. Ini bukan kesalahpahaman. Nona yang mencubit tangan Gun Ho dengan ringan. Apakah mereka sudah ada di sini? Belum, mereka belum datang. Aku sudah menyiapkan meja di kamar. Silakan masuk ke dalam.
Gunho memasuki sebuah ruangan besar yang dihiasi dengan layar lipat bersulam. Ada meja besar di tengahnya dan beberapa makanan ringan serta teh telah disiapkan di atas meja untuk saat ini. Gunho menyediakan tempat duduk yang bagus untuk Ketua Lee, dan dia mulai bermain dengan ponsel cerdasnya untuk menghabiskan waktu. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara batuk bersamaan dengan suara Bu Yang. Ketua Lee, silakan masuk. Apakah dia sudah ada di sini? Tentu saja, Tuan. Yang lebih muda seharusnya datang lebih awal dan menunggu yang lebih tua. Hahaha. Bagaimana dengan Master Park? Apakah dia sudah ada di sini juga? Tidak, dia belum datang. Dia akan segera tiba. Ketika Ketua Lee memasuki ruangan, Gunho segera berdiri. Silakan duduk. Kamu tidak perlu membelaku. Gunho menunjukkan tempat duduk itu kepada Ketua Lee, yang dia simpan untuknya. Ketua Lee duduk dengan layar lipat di belakangnya. Nona Yang segera mengikuti Ketua Lee dan mengambil jaketnya dan digantung di dinding. Bagaimana bisnisnya? Tidak apa-apa. Saat itu, Gunho mendengar suara keras di luar ruangan. Hei, aku di sini. Kenapa kalian tidak keluar dan menyambutku? Gunho juga bisa mendengar suara perempuan. Kenapa aku hanya melihat gadis kecil di sini? Di mana Nona Yang? Hahaha, aku datang. Nona Yang segera keluar kamar dan kembali ke kamar bersama Master Park. Master Park membawa tas kerja di tangannya. Kamu hanya menyapa orang yang punya banyak uang ya? Wanita sialan. Ketua Lee tersenyum. Orang itu masih berbicara kasar kepada orang lain. Hei, teman, kemarilah dan duduklah. Gunho dengan cepat berdiri dan membungkuk pada Master Park. Pemuda bernasib Sinwang Jaewang juga ada di sini. Tuan Park duduk di atas bantal lantai yang telah disiapkan oleh Mes. Yang untuknya, Ketua Lee berkata sambil menyeka tangannya dengan tisu basah. Jadi, kapan kamu berencana pulang ke kampung halaman? Saya pikir sebaiknya saya pergi secepatnya. Mungkin besok bagus. Begitu banyak orang yang datang menemui saya. Saya lelah. Nona Yang menyela. Orang-orang yang datang menemui Anda membayar uang untuk konsultasi. Wanita sialan ini serakah sekali. Anda merujuk banyak pelanggan ke bar kami. Saya tidak ingin kehilangan arus pelanggan yang datang dari bisnis Anda. Sudah waktunya bagi orang tua seperti kita untuk meninggalkan lapangan. Pemuda bernasib Sinwang Jaewang ini akan mengirimi Anda pelanggan baru, Nona Yang. Apakah Anda berbicara tentang Presiden Gunho Go? Sejauh ini dia hanya datang ke bar kami 3 kali. Dia akan segera mulai mengirim banyak pelanggan ke barmu. Jangan khawatir. Ketua Lee memesan minuman keras dan makanan kepada Nona Yang. Tolong bawakan makanan dan minuman keras. Saya ingin minuman ginseng yang Anda buat, Nona Yang. Tentu, Tuan. Nona Yang berdiri dan meninggalkan ruangan. Ketua Lee mengisi gelas Master Park dengan minuman keras. Apakah kamu sudah selesai membangun rumah seperti kuil di kampung halamanmu? Ya, sudah selesai. Saya rasa saya menghabiskan semua uang yang saya peroleh sejauh ini selama saya bekerja di Gangnam, Seoul untuk membangun kuil itu. Apakah kamu tidak akan merasa kesepian begitu pergi ke sana? Aku tidak akan berada di sana bersamamu, teman. Aku akan membawa sinar bulan dan minuman keras, itu sudah cukup bagiku untuk tidak merasa kesepian. Meskipun kau dan aku pernah tinggal di Gangnam, kita jarang bertemu. Itu benar. Datang dan sering-seringlah mengunjungiku ke kampung halamanku. Geo-san, kalau lewat jalan raya, tidak butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Tentu saja, aku akan mengunjungimu. Anda mungkin akan merasa ini tidak adil. Mengapa? Saya kira saya akan pergi ke surga saat saya bermeditasi dan melewati penderitaan, namun, Anda telah bermain-main dengan uang dalam hidup Anda, dan Anda akan masuk neraka. Yah. Orang bilang neraka adalah tempat yang baik untuk ditinggali saat ini. Gunho minum sambil mendengarkan percakapan dua lelaki tua. Dia tidak bisa ikut campur karena para tetua membicarakan istilah dan topik mereka. Oh, coba tebak, saya membawa hadiah untuk Presiden Gunho Go. Saya menghargai Anda mengingat nama saya, Tuan. Tentu saja aku ingat namamu. Kamu adalah pria yang bernasib Sinwang Jaewang. Master Park mengeluarkan sepotong hanji dari tasnya dan menyerahkannya kepada Gunho. Itu adalah kata-kata yang ditulis dalam kaligrafi Tiongkok. Itu ditulis dengan sangat artistik sehingga lebih terlihat seperti sebuah gambar. Gunho tidak bisa membacanya.
Itu adalah kata-kata yang paling disukai oleh pendiri Samsung Group, Byung-chul Lee. Ketua Lee, yang duduk di sebelah Master Park, tersenyum saat melihat kata-katanya. Tampaknya Ketua Lee tahu tentang kata-kata itu. Master Park lalu berkata pada Gun-ho dengan ekspresi serius di wajahnya, "Kamu tidak lagi dapat menghasilkan uang." "Hah, saya tidak bisa menghasilkan uang lagi. Keberuntungan yang memungkinkanmu menghasilkan uang sudah berlalu. Itu tidak adil. Saya bahkan belum memiliki perusahaan publik. Jangan khawatir, kamu akan punya lebih banyak uang. Kamu baru saja bilang aku tidak akan bisa menghasilkan uang lagi." "Tidak akan, tapi orang yang bekerja untukmu akan menghasilkan uang untukmu." "Hah, hari-hari ketika Anda harus menghasilkan uang sendiri telah berlalu, dan hari-hari ketika para pekerja Anda akan menghasilkan uang untuk Anda akan tiba." "Oh begitu. Apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang?" "Apa yang harus saya lakukan?" "Anda harus mengelola orang. Anda harus pintar dalam memilih orang dan mengalokasikannya pada tempat yang tepat." Jadi begitu. Presiden grup Samsung tidak tahu cara membuat semikonduktor atau lemari es, dan Presiden grup Hyundai bahkan tidak tahu cara membuat pelindung jendela mobil. Namun, mereka memiliki orang-orang pintar yang bekerja untuk mereka, dan mereka tahu cara mengelolanya. Orang-orang itu menghasilkan uang untuk mereka. Itu benar. Itulah sebabnya saya memberikan kata-kata ini kepada Anda. Bunyinya, In Mak-yong, Yongin Mule. Kata-kata ini dulunya digantung di dinding kantor Presiden Byung-chul Lee. In Mak-yong, Yongin Mule. Maksudnya itu apa? In Mak-yong, berarti Anda tidak boleh menggunakan orang yang Anda anggap mencurigakan. Yongin Mule, berarti begitu Anda memutuskan untuk menggunakan orang itu, jangan curigai dia. Oh begitu. Gun-ho menganggukkan kepalanya. Sangat masuk akal baginya mengapa Presiden Byung-chul Lee menggantungkan kata-kata itu di kantornya. Grup Samsung mempercayai karyawannya begitu mereka mempekerjakan mereka dan menjaga masa depan mereka di perusahaan, dan hal itu membawa kesuksesan Samsung, dan akhirnya menjadi salah satu perusahaan terbesar dan terkaya di Korea. Di sisi lain, Presiden Tae Soo-jong dari Hanbul Group menyebabkan perusahaannya bangkrut karena dia memperlakukan karyawannya sebagai orang yang tidak dapat diberhentikan. Itu memang benar. Jika saya meragukan Jong Suk Park dan memandang Min Hyuk Kim dengan curiga dan mencurigai Jae Sik Moon, mereka akan menanyai saya juga. Jika saya memutuskan untuk menerima mereka, saya harus mempercayai mereka. Gun-ho dengan hati-hati melipat hanji yang ditawarkan Master Park kepadanya dan memasukkannya ke dalam saku bagian dalam jaketnya. "Terima kasih atas hadiahnya yang sangat berharga, Tuan. Biarkan saya mengisi gelas Anda dengan minuman keras. Senang sekali bisa menerima segelas minuman keras dari seorang miliarder. Hahaha, kita perlu merayakan momen kita dengan musik." Ketua Lee memanggil Nona Yang. "Tolong bawa Geomungo." Wanita muda dengan pakaian tradisional Korea masuk ke ruangan bersama Geomungo. Ketua Lee, Master Park, dan Gun-ho menikmati minuman mereka lama sekali malam itu sambil mendengarkan Geomungo. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan perbedaan usia dan sangat menikmati minuman dan musik bersama. Ketua Lee dan Master Park sepertinya bersenang-senang hari itu, mereka menari mengikuti suara Geomungo. Master Park memanggil Nona Yang untuk berdansa dengannya. Gun-ho tercengang dengan tarian Nona Yang, dia menari seperti penari profesional. Gun-ho tidak menyebutkan gedung kota Sinsa yang ingin dia tanyakan kepada Ketua Lee. Dia hanya ingin menikmati malam bersama mereka apa adanya. Dia kemudian menanyakan hal itu ketika mereka berjalan keluar dari bar. "Tuan, bolehkah saya melihat bangunan di kota Sinsa?" "Sebuah bangunan di kota Sinsa. Maksudmu bangunan yang ingin dijual Presiden Park?" "Ya Pak." "Oh, kalau kamu ingin melihatnya, kenapa kamu tidak datang ke kantorku besok? Kamu akan tinggal di Seoul kan? Kamu tidak akan kembali ke kota Jiksan malam ini kan?" "Baik, Tuan. Saya akan berada di Seoul besok. Aku tidak bisa bicara lama-lama malam ini karena aku minum terlalu banyak. Ayo kita makan sup penghilang rasa sakit bersama besok pagi. Sup penghilang rasa sakit ikan buntal pasti enak." "Tentu. Kalau begitu, aku akan datang ke kantormu besok pagi." Gun-ho meminta Mes Yang untuk memanggilkan taksi untuk dirinya sendiri. "Presiden Go, saya akan menyiapkan transportasi yang lebih baik untuk Anda. Saya akan meminta salah satu penjaga saya untuk mengantarkan Anda ke rumah Anda."
Gunho mengalahkan Ketua Lee dan Master Park. Dia sedang memperhatikan mobil yang ditumpangi Ketua Lee, meninggalkan bar ketika sebuah BMW X5 berhenti di depannya. Seorang penjaga membukakan pintu untuk Gunho. "Silakan masuk, Tuan." Nona yang meminta salah satu penjaganya untuk memberikan tumpangan kepada Gunho dengan BMW. Daripada memanggilkan taksi untuknya. "Itu mobil mes, Yang, bukan?" Penjaga yang sedang mengemudi menjawab, "Tidak, ini bukan mobilnya. Mobil ini hanya untuk digunakan tamu kita." "Oh begitu." Ketika Gunho masuk ke dalam mobil, penjaga bertanya tentang tujuannya. "Kemana saya harus mengantar Anda, Tuan?" "Ayo pergi ke kota Dogok. Aku menuju ke Tower Palace." Penjaga itu mengemudikan mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil itu sedang melaju di jembatan Sungai Han ketiga ketika penjaga pintu berbicara dengan Gunho sambil melihatnya melalui kaca spion. "Kami sangat tertarik pada Anda, Tuan." "Dalam diriku. Untuk apa? Anda adalah pelanggan termuda di bar kami. Kami selalu bertanya-tanya siapa Anda, dan kami sering membicarakan Anda, Tuan." "Oh, benarkah? Ada pelanggan yang memiliki ayah kaya. Tapi kami mendengar bahwa Anda adalah orang yang sukses dan mandiri. Pelanggan dari keluarga kaya biasanya tidak berperilaku baik. Beberapa dari kami ditampar mukanya oleh mereka, dan beberapa di antaranya wajah kami dipukul dengan minuman. Tapi kamu selalu diam dan tenang." "Haha, menurutmu begitu? Aku merasa kamu adalah kakak laki-laki karena usiamu yang masih muda." "Berapa usiamu?" "Umurku 31. Kamu 4 tahun lebih muda dariku. Bolehkah aku memanggilmu kakak?" "Terserah dirimu." Penjaga itu memberikan kartu namanya kepada Gunho. "Kami sebenarnya bukan karyawan Nona Jiang Spine, tapi kami adalah karyawan sebuah perusahaan keamanan. Kami biasanya mengambil pekerjaan untuk melindungi orang-orang penting. Kami telah dikirim ke Pain dan bekerja di sana selama lebih dari 3 tahun sekarang. Nona, yang sudah seperti kakak perempuan bagi kami dan merawat kami seperti seorang ibu, jadi kami telah bekerja di sana selama itu." "Oh begitu." Gunho melihat kartu nama yang diberikan penjaga itu kepadanya. Kartu nama itu bertuliskan instruktur keamanan, Tae Yang Im. "Seorang instruktur keamanan." "Ya, saya adalah ketua tim. Saya satu-satunya yang memiliki lisensi untuk pekerjaan keamanan. Namun, tim kami semuanya adalah pemegang sabuk hitam. Seni bela diri macam apa yang bisa Anda lakukan, Tuan Tae Yang Im?" "Saya memiliki sabuk hitam tingkat 4 di taekwondo dan judo. Saya juga bisa melakukan sedikit hapkido, saudara." Gunho merasa aneh saat penjaga itu memanggilnya saudara. "Kamu juga harusnya pandai dalam pertarungan sungguhan." "Ya, saya tidak berkelahi. Namun, ketika saya masih di sekolah menengah di Gangnam, saya adalah orang nomor 1 dalam pertarungan." "Haha, benarkah? Kak, bolehkah aku minta kartu namamu juga?" "Kartu namaku?" Gunho tidak yakin apakah memberinya kartu. Namanya adalah ide yang bagus, tapi dia menyerahkannya kepada penjaga. "Anda berada dalam bisnis manufaktur, saudaraku. Jika Anda memberi kami kesempatan bekerja untuk Anda, kami akan melakukan yang terbaik." Mereka tiba di Tower Palace. Gunho mengeluarkan sebuah amplop dan memberikannya kepada penjaga. Penjaga pintu turun dari mobil, membukakan pintu mobil untuk Gunho, dan membungkuk 90 derajat padanya. "Saudaraku, selamat malam." Di pagi hari, Gunho pergi ke kota Cheongdam menemui pimpinan Lee untuk janji sarapan yang dia buat dengannya kemarin. "Saya menunggu kamu." Ketua Lee terlihat kuyuh, mungkin karena minuman keras yang dia konsumsi tadi malam. "Aku tahu tempat yang enak untuk menikmati sup penghilang rasa sakit ikan buntal." "Enak sekali." Ketua Lee membawa Gunho ke restoran pinggir jalan di kota Cheongdam. Restoran itu sudah dipenuhi banyak orang meskipun saat itu masih pagi. Itu adalah restoran yang besar dan sibuk. Sup mabuk ikan buntal yang dipesan Ketua Lee telah keluar. Sejujurnya, kelihatannya tidak enak, tapi begitu Gunho mencobanya, dia terkejut. "Rasanya sebenarnya sangat enak. Apakah Anda sering datang ke restoran ini, Tuan?" "Saya memang datang ke sini dari waktu ke waktu." "Bagaimana? Enak?" "Ya, itu sangat bagus. Saya selalu suka sup ikan buntalnya setiap kali saya datang ke sini." Manajer Kang yang datang bersama pimpinan Lee sepertinya juga menikmati supnya. "Jadi, kamu bilang kamu tertarik dengan bangunan di kota Shinsa, kan?" "Yah, ya.
Aku lebih penasaran dengan bangunan sebesar itu untuk saat ini. Tanahnya 240 pyung, dan total luas lantai bangunan 4.200 pyung. Bangunan 19 lantai. Bangunan baru dibangun. Bagaimana dengan lokasinya? Letaknya di jalan utama dan sulit untuk dilewatkan. Ada bank dan jaringan kedai kopi besar yang menempati lantai dasar. Bangunan mendatangkan keuntungan besar. Pasti ada garasinya juga. Tentu saja. Gedungnya sampai basement 4. Berapa banyak uang yang diperlukan untuk memperoleh bangunan seperti itu? Itu tergantung pada berapa banyak uang yang bisa kamu pinjam dari bank. Bangunan itu bernilai 200 miliar won, jadi jika kamu bisa mendapatkan pinjaman 80% dari nilainya, kamu akan membutuhkan 40 miliar won. Sebelum Gun-ho menanggapi jumlah uang yang disarankan Ketua Lee, manajer Kang yang sedang makan sup ikan buntal di sebelah Gun-ho merasa ketakutan. 40 miliar won. Sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki uang tunai sebesar 40 miliar won. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.